Saudara-saudara, selamat pagi. Saudara online, selamat pagi. Hari ini kita agak cepat selesai. Jam 8.45 mungkin selesai. Terlebih dahulu kita ada sedikit waktu untuk saat teduh terlebih dahulu dengan musik. Kita membawa kita masuk dalam kitab ini. Kemudian kita fokus, kemudian kita berdoa, kita beritahu kepada Yesus bahwa kita telah datang. Terima kasih atas undanganmu. Yesus, kami di hadapan-Mu menanti Engkau. Berfirman-Lah. Tolonglah hati kami agar terfokus pada Engkau. Bukalah hati kami. Terima firman-Mu di hari ini, yaitu roti kehidupan yang hidup. Kami merindukan Engkau. Mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita mulai dari kitab yang baru, yaitu kitab Wahyu, yaitu kitab disampaikan oleh Pastor Hokit. Saya memberi tema di pasal ini pewahyuan yang baru, penglihatan yang baru. Wahyu, kitab Wahyu telah ditulis 2000 tahun yang lalu. Mengapa disebut dengan penglihatan? Karena gereja kita masuk dalam era yang baru lewat Kidung Agung, dalam era menanti kekasih yang menanti kekasihnya. Aku tidak tahu waktu kamu melihat kitab agung bagaimana perasaanmu. Tahukah kamu pada akhir di kitab agung ada suatu kata? Tahukah kamu apa itu? Yaitu di Wahyu di yang terakhir, mungkin di ayat kedua itu sama, yaitu Tuhan datanglah, kekasihku datanglah. Kita gereja sebagai mempelai Kristus, kita menanti kekasih kita. Kita mempersiapkan diri, bahkan di dalam hati kita berseru, kekasihku, aku menanti engkau datang. Mengapa kita harus ada penantian dan permohonan demikian? Mengapa kita disebut dengan era yang baru? Dengan bertepatan sekali, karena di kebaktian minggu ini kita mengatakan peperangan mempelai dikatakan sebelumnya juga satu serial, yaitu dengan puji-pujian. Bahkan ada dikatakan juga dalam peperangan ada puji-pujian, di dalam peperangan ada puji-pujian. Itu adalah juga pengalaman dari gereja yang lama dan juga pengalaman di kitab Wahyu. Di dalam ayat kitab Wahyu berulang kali untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Setiap kali dalam gereja dalam menghadapi kesulitan, bukan hanya doa, tetapi juga dengan puji-pujian untuk meninggikan kemuliaan Allah dan kuasa Allah. Bagaimana membawa orang dari
penderitaan atau dari keegoisan mereka kembali kepada Tuhan. Karena dalam penderitaan akan merasakan satu keegoisan yang sangat tinggi. Kita merasa kita seperti dibuang, tidak ada orang yang peduli sama kita, tetapi sesungguhnya Allah melihat kita. Dan hari ini kitab ini lebih kembali untuk mempertegaskan ini, yaitu Yesus Kristus yang hidup kembali dalam kemuliaannya. Dia dalam dianya jalan berlalu bersama dengan gerejanya menghadapi kesusahan. Bahkan dikatakan di sini, dan juga ada 7 bintang, boleh dikatakan di situ adalah juga para pemimpin rohani atau malaikat. Dalam arti gereja dalam keadaan apapun, dalam peperangan yang besar pun, mereka semua ada di tangan Tuhan. Bukan mereka dikelilingi oleh musuh, tidak ada orang yang peduli, tetapi kita dalam keadaan demikian, kita ada perasaan yang demikian. Tetapi sebelum peristiwa terjadi, Tuhan lewat Yohanes memberikan petunjuk ini kepada gerejanya, bahwa yang akan datang ini akan terjadi dan bahkan akan cepat segera akan terjadi. Di dalam peristiwa terjadi perkara ini, gerejanya ada di tangannya. Dia berjalan di tengah gerejanya. Dia Tuhan yang hidup, dan bahkan dengan segera ia akan kembali. Ini adalah wahyu Yohanes. Bukan hanya mempelai yang harus menanti, bukan hanya mempelai harus berperang, mempelai juga harus dengan puji-pujian menantikan, merindukan akan kekasihnya kembali. Kita masuk dalam era yang baru, kita karena masuk dalam Kidung Agung. Walaupun Yohanes ini ditulis dalam 2000 tahun yang lalu, wahyu dari Yesus Kristus, tetapi ini permulaan baru memberikan wahyunya kepada kita. Permulaan baru dari kita harus berperang, kita harus menanti, kita harus menjadi mempelai perempuan. Kita bagi ayat ini dalam 2 bagian, ayat 1 sampai dengan 8, yaitu wahyu dari Yesus Kristus. Seperti ayat pertama dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus. Kemudian di ayat 9 sampai dengan 20. Di subtema yang kedua, Yesus yang berkuasa atas gerejanya. Kita ayat 1 dengan 8. Intinya ada di ayat keempat, dimulai dengan kitab para rasul hampir sama, yaitu penulisnya akan memperkenalkan dirinya sendiri dengan jelas mengatakan bahwa surat ini dituliskan bagi siapa, yang ditujukan kepada, yaitu Yohanes menulis ini kepada 7 gereja di Asia Kecil, melewat, dan juga cirinya salah satu damai sejahtera bagi pemimpin di gerejanya, 7 gereja ini. Di ayat ke-7, ayat ke-8 ya. Ayat ke-6, dia kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ini adalah ciri khas dari kitab. Dan juga di sini ada satu salam. Ini kitab telah selesai dituliskan dengan jelas. Surat ini bukan dari Paulus, bukan ditulis oleh Petrus. Ini ditulis dengan jelas bahwa inilah wahyu Yesus Kristus. Yesus yang menerima wahyu, kemudian dia mengaruniakan wahyunya. Mengapa dia menerima, kita katakan, terima wahyu? Ya,
itu karena yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang segera terjadi, yang harus segera terjadi. Dia memperkenalkan bahwa wahyu Kristus yang di latar belakangnya Allah Bapa Sorgawi. Dalam segala sejarah semua ada dan rencana ada di tangan Allah Bapa. Yesus Tuhan lewat dari generasi ke generasi memberikan petunjuk wahyunya kepada gerejanya. Kemudian dia menyatakan kepada hambanya Yohanes. Kemudian dikatakan wahyu ini juga ditulis oleh siapa. Kemudian dikatakan Yesus bersaksi, kemudian menulis tentang apa yang dia terima. Berbahagialah mereka yang mendengar nubuat ini dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi hari ini kamu dan aku sangat berbahagialah, diberkati karena kita mendengar kesaksian ini, kita masuk dalam wahyu ini. Waktu sudah dekat. Kita adalah gadis-gadis yang bodoh atau gadis-gadis yang bijaksana, atau gadis-gadis yang merasa pintar sendiri, atau pada waktu Kristus datang kita tidak siap, tidak ada persediaan. Pada saatnya minyaknya sudah habis. Jadi bukan hanya untuk mendengar, bahkan di sini berbahagialah, diberkati dan juga menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Ada yang di sini menurut kata pengantar dan dengan memperkenalkan dirinya. Kemudian di ayat ke-4 dimulai dari kitab ini ditulis oleh Yohanes yang tertulis kepada 7 gereja Asia Kecil dengan perinci dari Yohanes kepada 7 jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dan dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari 7 roh yang ada di hadapan tahtanya, dari Yesus Kristus saksi setia pertama kali bangkit dari antara orang mati, berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Dikatakan Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang itu adalah salah satu rahasia dari kekristenan. Kita akan menuju ke suatu keabadian. Kita bukan hanya dalam hidup kita mengalami kita, tetapi di tengah dia juga dalam sejarah tidak ada orang sebelum peristiwa yang terjadi dia akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan, atau yang dulu pernah dikatakan besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dalam ingatan kita setiap hari Rabu demikian, tetapi di dalam hidup kita tidak ada hari Rabu yang sama. Hari ini kita hari Selasa datang di renungan doa pagi. Mungkin kalian juga ada satu jadwal dari seharian kegiatan sehari-hari, tetapi setiap hari tidak ada yang sama. Yaitu dia yang berada dalam sejarah, dalam kekristenan, agama Kristen, yaitu peristiwa belum terjadi. Allah Bapa yang kekal hari ini yang berkata kepada komunitas kita, boleh dikatakan itu satu langkah profetik, atau boleh dikatakan yang akan datang. Pada saat sampai di tempat itu, maka akan baru mengerti rupanya yang dulu Tuhan katakan, aku sekarang masuk dalam peristiwa ini, aku merasakan
apa yang Tuhan firmankan. Ini yang dikatakan oleh kita, yaitu agama dalam sejarah. Sejarah ini bukan sejarah yang berlalu, tetapi yang sejarah yang akan datang. Bahkan Tuhan lewat firman-Nya membawa kita dalam sejarah yang akan datang. Dia yang ada sekarang dan yang akan datang, Allah yang akan datang. Dia selalu menuntun kita, bahkan kita semakin melihat akan firman yang nyata. Dalam keadaan sekarang kita baru mengerti rupa rencana Tuhan demikian. Dan juga Allah, Tuhan Allah Israel, dan juga petunjuk dari Mesias dari zaman Asyur sampai zaman Babel telah dikatakan. Ini adalah satu profetik atau nubuat. Di abad ke-8 mereka tidak terpikir bahwa mereka suatu hari akan kerajaan mereka akan diruntuhkan, tetapi Yesaya telah menubuatkan. Bahkan mereka di zaman Persia di bawah kuasa Kores membebaskan mereka. Kores akan dibangkitkan untuk membebaskan umat Allah. Itu dikatakan di abad ke-8, yang terjadi di abad ke-7, kemudian kembali di abad ke-6, abad ke-5. Tuhan yang akan datang sekarang dan yang akan datang lewat firman-Nya membawa umatnya dalam terowongan sejarah ini, terus menuntun mereka sehingga agar mereka tahu bahwa Allah itu nyata, bukan karena kaki sakit, tangan sakit kita mengatakan Allah nyata, tetapi di seluruh perkara di zaman sejarah, di tengahnya tokoh-tokoh siapa, apa yang dialami oleh gereja, Tuhan telah terlebih dahulu mengetahuinya dan telah diberitahukan lewat nabinya. Bukankah Dia Allah? Kalau cuma kita melihat di depan kita, mendengar doa kita, hanya Dia tidak tahu apa yang akan datang, dan juga saya tidak tahu kalau bagaimana menjawab doa saya hari ini. Doa saya hari ini, Dia masih bukan Allah. Kalau Dia Allah, Dia Allah yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dia berkuasa atas sejarah manusia. Dia membawa umatnya bersama melewatinya dan memberi wahyunya kepada orang-orang yang pilihan yang dikasihinya, dan memberikan pewahyuan, satu petunjuk. Maka dikatakan sekarang gereja yang baru, era yang baru. Tuhan waktunya datang sudah dekat. Dia pada waktu Dia datang, bagaimana Dia datang? Dia akan datang dengan awan. Bagaimana Dia memberitahukan bahwa bagaimana Dia pergi dan bagaimana Dia akan datang. Setiap mata orang akan melihat, juga mereka yang menikam Dia, dan semua bangsa akan meratapi Dia. Bukan hanya Yerusalem, bukan hanya pengalaman dari gereja, tetapi seluruh bumi. Semua bangsa di bumi akan melihat Dia. Ia Allah yang akan datang dengan kemuliaannya. Ya, amin. Bagi kita, dalam pikiran kita sulit untuk kita pahami, tetapi Yohanes tahu bahwa Allah yang hidup ini, Dia memberikan wahyunya, dan yang akan datang itu pasti akan terjadi. Karena Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia dari sekarang dan yang akan datang. Dia tidak terbatasi oleh waktu. Tidak terbatasi oleh waktu. Dia dengan yang akan datang berfirman kepada kita, membawa kita dalam waktu yang akan datang. Kalau kita mendengar, ini ada
satu pesan yang mencengangkan. Tapi kalau kita tidak mendengar, maka pada harinya datang seluruh bumi akan meratapi. Mohon Tuhan memberkati gerejanya. Di ayat ke-8, Tuhan demikian menyatakan diri sendirinya dalam bahasa Ibrani. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa, yang seluruh dengan kekuasaannya membawa orang Israel keluar dari kesusahan. Dan bagi kita apa yang terjadi? Bukan hanya kita yang berperang sendirian, mempelainya bukan sendiri berperang, tetapi Tuhan akan mengutuskan pahlawannya untuk berperang bersama kita. Baik raja yang terbunuh oleh pedang di zaman semuanya putus asa, hanya Yesus Kristus, Dia Allah yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Sehingga Dia membawa kita untuk menuju yang akan datang, yang abadi. Sebab Dia Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Ayat kedua, Yesus Kristus yang berkuasa atas gerejanya. Di sini Yohanes seperti permula yang baru lagi dikatakan saudara dan sekutuku dalam kesusahan, dalam kerajaan dan ketekunan menanti Yesus. Kalian ada bagiannya. Kita merasa ini sangat akrab sekali, bukan orang lain yang berkata kepada kita, tetapi Dia bersama mengalami. Jadi maka Dia juga yang menjadi yang bersaksi kepada Yesus Kristus. Di mana Dia menulis surat ini? Dia berada di pulau yang bernama Patmos, yaitu di tempat satu pulau di Asia, pulau kecil di Asia, yaitu satu pulau yang kecil. Karena dia di situ dikucil, diusing, di pengungsian dibawa oleh pemerintah Roma yang membawa dia di sana. Dia seperti pengembara di sana, seperti di Hong Kong. Jadi maka dia sangat memahami para pengembara apa yang dirasakan. Dikatakan di ayat ke-10, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakang suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Bisakah kamu merasa dia sangatlah lihai? Kalau kita di pulau kecil dia tidak jelas, tetapi dia sangat menjelas sekali, yaitu di hari yang Tuhan tentukan, di hari Sabat. Maka mengapa kita merayakan hari raya atau merayakan hari Sabat? Itu sangat penting, karena itu hari pertemuan kita dengan Tuhan. Pada hari itu dikatakan aku dikuasai oleh Roh Kudus. Ada suara mendengar yang dari belakang datang. Dari belakang terdengar suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Di sini apa yang ingin diutarakan, yaitu satu petunjuk yang datang dengan tiba-tiba, bukan di depan mata, tetapi itu datang dari belakang yang mengejutkan orang. Bukan yang direncanakan terlebih dahulu, tetapi sekarang Dia memberikan wahyunya kepadanya, maka dia langsung berpaling. Sebelum dia berpaling, dia mendengar kata ini, apa yang engkau lihat, tulislah di dalam sebuah kitab dan kirimlah kepada ketujuh jemaat ini, yaitu ke Efesus, ke Smyrna,
Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. 7 gereja ini. Nah, 7 gereja yang lain apa tidak tertulis? Karena 7 gereja ini di Asia sangat punya kelambangan sendiri, yang punya lambangnya sendiri. Boleh dikatakan bahwa Yohanes kenal akan mereka, apalagi di gereja Efesus. Di kebiasaan Yohanes ada di gereja Efesus. Maka kami dulu waktu kami pergi mengunjungi sana, kami juga pergi di kuburannya Yohanes. Maka di sini surat ini ditulis bagi 7 gereja ini. Dia punya penerimaan denian. Pada saat dia berpaling, dia melihat siapa yang berbicara kepadanya. Di ayat ke-17 dikatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, maka seperti orang yang mati ketika meletakkan tangannya di atasku. Aku berpaling, aku melihat satu penglihatan yang reaksinya yang pertama yaitu dia menulisnya, dan keadaan ini sangatlah mengagetkan orang. Seperti lihat di ayat ke-16 yang terakhir, yang Yesus yang dia lihat, wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Yaitu matahari yang sangat terik dan terangnya yang bersinar-sinar. Sesungguhnya manusia tidak bisa mendekat pada matahari. Kalau pergi di tempat yang punya matahari, kamu akan merasa semakin panas. Sebelum kamu sampai di matahari, kamu akan pingsan. Wajah Yesus yang dia pancarkannya itu bagaikan matahari yang terik, yang dia pancar, yang wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Dia melihat tidak ada orang yang sanggup menerima, maka dia tersungkur di depan kakinya. Ini adalah salah satu, dan juga dikatakan dia dikatakan melihat ada orang yang seperti anak manusia yang berjubah yang panjang sampai ke kakinya, dan kakinya berlilit ikat pinggang dari emas. Yang dikatakan Yesus yang hidup, dia berjubah yang panjang dan dadanya yang berikat pinggang dari emas. Kepalanya dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Sangatlah putih bersih. Matanya bagaikan nyala api. Bukan karena dia marah sampai dia marahnya meluap sampai matanya menyala-nyala. Tetapi di sini dituliskan melukiskan matanya bagaikan nyala api. Bisakah kamu merenungkan mata yang demikian? Yesus tersungkur. Adakah kamu melihat rambut putih yang putih metah? Dia tersungkur. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Mengkilap. Seperti bagaikan tembaga yang masih di dalam perapian. Dia sangat mengkilap seperti yang dalam yang masih di dalam perapian. Dia melihat, dia tersungkur lagi. Kemudian mendengar dia suaranya. Suaranya bagaikan desau air bah. Bukan nada 1, 2, 3, 4.
tetapi dia dengan bagaikan desau air bah. Dia mendengar, dia tersungkur lagi. Dan dikatakan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Di belakang ada ditulis di ayat 20, apa yang dimaksud, ada dijelaskan apa itu 7 bintang. Rahasia dari 7 bintangnya, yaitu ketujuh kaki dian itu, ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu adalah 7 jemaat. Mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Firman-Nya seperti sebilah pedang tajam. Yohanes melihat dia tersungkur di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Tuhan meletak tangannya di atasnya dan berkata, janganlah takut. Sesungguhnya dia sangatlah takut. Kami lihat mengunjungi anjing, karena teman-teman ada bau anjing yang lain. Anjing yang lain ini mendengar bau anjingnya itu, dia takut. Dia mencium bau anjing di teman-teman, dia memikirkan bagaimana besar anjingnya, maka dia sangatlah takut. Demikian juga Yohanes, dia sangatlah takut. Tuhan menghibur dia, jangan takut. Aku yang awal dan yang akhir. Aku Alfa dan Omega, yaitu Allah yang hidup. Aku yang hidup. Yang hidup, yang aku yang telah mati, tetapi aku hidup sampai selama-lamanya. Dan sekarang dia yang berkuasa atas sejarah kita. Dia sendiri hidup sampai selama-lamanya. Dan juga dia menuntun gerejanya sampai selama-lamanya. Di tangannya ada kunci maut dan kerajaan maut. Dia telah mati dan hidup kembali. Dia hidup sampai selama-lamanya. Dan kita tahu Lazarus, dia juga hidup kembali dari kematian. Kita tahu Lazarus sampai di mana dia tidak bisa, dia tidak hidup sampai selama, dia dari manusia dan hidup kembali, kemudian dia mati kembali. Hanya Yesus Kristus yang hidup sampai selama-lamanya. Maka dia bisa dalam segala peristiwa dia menyatakan pada gerejanya dan menuntun gerejanya sampai dalam proses ini. Maka dialah Allah yang hidup, Allah yang awal dan yang akhir. Dia yang berkuasa atas segala nasib manusia, nasib yang tidak bisa manusia pegang. Tidak ada seorang pun yang bisa memegang kunci ini, hanya Yesus Kristus yang hidup dan yang menentukan siapa yang mati akan hidup kembali, bahkan hidup sampai selama-lamanya. Kemudian Kristus berkata lagi kepada Yohanes, karena tulislah apa yang kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Yang akan terjadi sesudah ini, semua ini ditulis. Persiapkan gerejamu masuk dalam kehendak Tuhan. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian itu, ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu adalah ketujuh jemaat. Aku menyertaimu, apa yang kamu alami aku juga mengalami. Aku tidak akan membiarmu seperti anak yatim. Aku akan memberikan kehidupan yang hidup bagimu dan berikan iman yang hidup bagimu. Karena kamu ada di tanganku, aku akan membawamu melewatinya. Yohanes, kamu tulislah ini kepada 7 gereja ini. Yesus Kristus telah hidup. Dia
berada dalam sejarah dan membawa gereja jemaatnya untuk melewati semua ini. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Saudara semua, mari kita bersama berdiri. Raja kita yang hidup bersama kita. Segala kemuliaan dan keagungan kepada Allah kita yang kekal.
Dia Allah yang hidup untuk selama-lama. Dia Allah yang berkuasa bagi selama-lamanya. Mari kita bersama kita memuliakan, meninggikan Allah kita. Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji Engkau, Allah yang hidup. Dia Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Engkau Allah yang hidup selama-lamanya. Engkau Allah yang selama-lamanya. Engkau Allah. Kami memuji Engkau. Engkau sampai sekarang. Kami memuji Engkau Allah yang Maha Kuasa. Sampai selamanya Engkau tidak akan berubah. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau Allah yang hidup. Kami memuji Engkau, Engkau Tuhan yang hidup. Engkau hidup di tengah-tengah kami, bahkan membawa kami di dalam keabadian. Kami memuji Engkau, adakah Allah seperti Engkau? Tuhan, kami memuji Engkau karena Engkau Allah yang hidup. Bahkan kami pun tidak sanggup untuk akan terang. Tuhan, kami memuji Engkau karena kerajaan-Mu tidak akan goyah sampai selamanya. Yes, Tuhan, kami memuji Engkau karena dengan firman-Mu Engkau menuntun kami, dan Engkau dengan firman-Mu terus membawa kami menghadapi peperangan bahkan dan menang. Tuhan, kami memuji Engkau, Engkau Allah yang hidup, yang sudah ada, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Tuhan, Engkau sampai sekarang memberikan petunjuk-Mu bagi kami, wahyu-Mu kepada kami. Kami memuji Engkau. Engkau memberikan wahyu-Mu kepada gereja-Mu lewat nabi-Mu dari dulu. Engkau pun telah memberitahukan bahkan masa depan Israel. Semua ini telah tergenapi. Bahkan dengan firman-Mu Tuhan, Engkau memimpin kami. Bahkan Engkau terus berfirman kepada kami. Dengan berbagai cara Engkau berfirman kepada kami. Engkau Allah yang menuntun kami. Kami memuji Engkau. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang kekal. Kami memuji Engkau. Engkau memberi kami tahu bahwa di dalam jalan ini ada kesusahan, dan di dalam kami Engkau memberitahu kami agar kami untuk tekun menanti. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang berkuasa atas sejarah kami, hidup kami sekarang dan yang akan datang ada di tangan-Mu. Walaupun sekarang kami menghadapi bermacam tantangan, Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Saudara-saudari semua, di dalam sekarang apa yang kamu hadapi, kesulitan atau tantangan dalam hidupmu, saya melihat ada saudara-saudari menangis. Di dalam hatimu ada yang kesedihan. Tidak ada seorang pun yang memahamimu, tetapi Tuhan kita, Allah kita yang menopangmu, Allah kita yang menolong kita. Kita sekarang buka mulut kita berdoa pada Tuhan. Baik dimanapun kamu berada, dimanapun kau berada, Tuhan menyertai kita. Beri segala kesusahan kita, seperti tidak ada harapan, atau kita lagi sakit, atau dalam hubungan yang putus asa, bahkan kita dalam depresi, tekanan. Hari ini Tuhan berfirman kepadamu. Saat ini
Terlebih dahulu engkau berdoa pada Tuhan, serahkan segala kesusahanmu, beritahu kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Dia yang mengasihi kita, dengan darahnya Dia melepaskan kita dari yang jahat. Tuhan Yesus mengasihi kita, dengan darahnya melepaskan kita dari yang jahat. Tuhan Yesus mengasihi kita dan melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, melepaskan kita dari kuasa dosa, melepaskan kita dari kutukan. Tuhan, darahmu telah melepaskan kami dari dosa. Tuhan, darahmu, kami dengan mengandalkan Engkau, kami bisa menang dari maut, dari dosa. Tuhan, Engkau masuk dalam pikiran kami, dari kesusahan kami. Tuhan, Engkau membawa kami, Engkau melepaskan kami dari kesusahan. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau memilih kami menjadi imam-Mu. Tuhan, Engkau melihat akan masa depan kami. Tuhan, Engkau melihat akan masa depan dan Engkau melihat kesusahan kami. Tetapi Tuhan, kami yakin di dalam-Mu kami ada pengharapan yang abadi. Tuhan, kemuliaan-Mu ada pada kami, kuasa-Mu ada pada anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau Allah, Engkau yang kekasih yang mengasihi kami. Tuhan, di dalam kesusahan kami menanti Engkau, sebab Engkau pun telah merasakan akan kesusahan ini. Engkau pun memahami, Engkau pun tahu apa yang dimaksud dengan paham, karena Engkau terlebih dahulu telah mengalami, telah merasakannya. Tuhan, di dalam hidup kami, di dalam kesulitan ekonomi kami, dalam sakit kami, Tuhan, siapa yang bisa memahami kami, yang bisa membagikan ini di dalam kesulitan kami, takut, kami khawatir. Tuhan, Engkau tahu. Tuhan, Engkau mengerti. Tuhan, kami serahkan kepada Engkau. Tuhan, kami serahkan kepada Engkau. Bahkan di dalam peran kami tidak berdaya untuk mengangkat kepala kami saat ini. Tuhan, pada saat kami terjatuh, Tuhan, Engkau tetap ada di sini. Engkau masih tetap ada. Tuhan, tidak ada satupun yang lepas dari penglihatan-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, kami memandang Engkau, menanti Engkau. Kami percaya Engkau yang Maha Pengasih. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu cukup bagi kami. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan, Engkau dengan tangan kanan-Mu, Engkau meletakkan di atas kami, dan Engkau berkata, jangan takut, sebab Engkau yang hidup. Engkau yang telah mati, namun Engkau hidup kembali. Engkau Allah yang selama-lamanya hidup. Dengan Engkau memberikan iman kepada kami, beri kehidupan ini, kuasa hidup kembali ini padamu, agar kami tetap kepada Engkau. Bahkan Engkau Allah yang Engkau berfirman kepada saudara kami, dan Engkau Allah yang memberikan pewahyuan kepada orang. Engkau dulu, Tuhan, Engkau memberikan wahyu kepada Yohanes, dan hari ini Tuhan juga Engkau memberikan wahyu-Mu kepada kami.
kita berdoa Tuhan kita bawa kesan kita kepada Tuhan, baik anak-anakmu, ekonomimu, agar wahyu Tuhan ada padamu dan berfirman kepadamu, seperti bagaimana Yesus memberikan wahyunya kepada Yohanes. Demikian juga hari ini engkau buka hatimu untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan yang terkasih, kami memuji Engkau Allah yang hidup. Engkau ada di dalam hati kami setiap orang yang hidup. Tuhan, kami berterima kasih. Kami tahu Engkau telah berfirman kepada saudara-saudari kami, setiap yang mereka terima, baik itu ayat atau setiap kata-Mu Tuhan, agar mereka berpegang pada firman-Mu yang Engkau berikan, yang Engkau wahyukan kepada mereka. Engkau sendiri yang menggenapi semua yang pewahyuan yang Engkau berikan kepada saudara-saudari ini. Saudara semua, mari kita bangkit bersama, kita bersama apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, semua akan terjadi. Kita deklarasikan Tuhan menambahkan, mengangkat iman kita. Kita percaya Tuhan, Engkau hidup selamanya, walau keadaan berbagai macam sulitnya, manapun gelapnya, tapi Tuhan Yesus, kami percaya, aku percaya Engkau hidup selama-lamanya, Engkau ada di dalamku. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau menyertai kami. Kami mengikuti Engkau. Kami berlari bersama-Mu. Kami tidak akan berserah. Tuhan, Engkau yang membawa jalan depan kami. Tuhan, berikan dengan iman agar kami tetap mengikuti Engkau. Terima kasih Yesus, Engkau mengasihi kami, setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi gereja-Mu, Gereja 611. Tuhan, tangan-Mu yang di tangan kanan-Mu ada 7 bintang, 7 dian. Kami percaya Tuhan, ada malaikat-Mu yang menjaga kami, yang menyangga kami. Tuhan, kami juga memanggil agar malaikat-malaikat-Mu untuk berperang bagi kami. Banyak sekali sakit penyakit atau yang menyerang dari bahkan saudara-saudara kami menghadapi masalah ini. Kita tahu saat berperang, tetapi Tuhan menyertai kita. Malaikat-Mu ada menyertai kami. Kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu takut.
dengan pada saat sangkakala dibunyikan, kita bersama berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja bagi kami direksi segala sakit penyakit pergi dari kami semua. Tuhan, gerejamu Tuhan, Engkau mengerahkan malaikatmu berperang. Tuhan Yesus, kami menyatakan segala kuasa sakit penyakit pergi, segala kesedihan, segala keputus asa, semua ini pergi. Dan dalam Tuhan Yesus kami dikasihkan dalam segala keadaan, saudara kami dalam keadaan apapun berpegang pada Tuhan. Tuhan, pada saat saudara-saudara kami mengangkat tangan berdoa padamu, Tuhan, Engkau mengelilingi kami, Engkau melindungi kami dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati saudara-saudari semua. Kamu harus bangkit menjadi mempelai pengantin Kristus. Engkau bisa menanti. Dalam nama Tuhan Yesus, mendeklarasikan dalam keadaan apapun, serangan apapun, atau dalam penolakan apapun, bahkan sakit penyakit, segala keadaan, kamu bisa menanti akan pekerjaan Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah pengantin perang. Tidak lagi menghadapi tubuhmu untuk Yesus, karena Tuhan memakaimu sebagai pengantin baginya untuk berperang. Engkau punya kehidupan Tuhan bukan hanya bekerja, bukan karena Tuhan memakaimu. Tuhan mau memakaimu dalam keadaan pun. Engkau bisa terus memuji. Tuhan memberkati mempunyai hidup untuk terus memuji. Hala ada padamu, haleluya ada padamu, berkat Tuhan ada padamu, agar kamu jangan takut. Dan dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, selalu memancarkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan menyinari kamu dari semua kegelapanmu. Dalam kegelapan apapun, engkau menang dan menang lagi. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan, kita renungan pagi sampai di sini.